Dengan saya sendiri, Celia Zuro, dengan NIM 6424511, selaku moderator presentasi pada hari ini. Dan juga rekan-rekan saya yaitu, perkenalkan nama saya Alila Tiwa Putri dengan NIM 64241. perkenalkan nama saya Lira Laudia Amira dengan NIM 4241898. Perkenalkan nama saya Salsa Dawa dengan NIM 6424131. Perkenalkan nama saya Najwa dengan NIM 64241. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang PPh 21 terbaru atau biasa disebutkan tarif efektif rata-rata. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi yang utama yaitu penyampaian materi. Kepada rekan saya, kami persilakan. Apa itu pajak? Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, serta penyediaan layanan publik. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi berupa gaji, honorarium, atau imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Mulai tahun 2024, pemerintah menetapkan metode perhitungan PPh pasal 21 merupakan tarif efektif rata-rata atau TER untuk menyederhanakan sistem perhitungan yang sebelumnya dinilai kompleks. Oke, selanjutnya ada tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata untuk disingkat TER merupakan metode perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang menggunakan tarif rata-rata tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan metode perhitungan konvensional yang melibatkan proses perhitungan penghasilan neto, pengurangan biaya jabatan, penghasilan kena pajak tahunan, hingga penerapan tarif progresif. Metode TER menyederhanakan semuanya dengan cukup mengalihkan penghasilan bruto bulanan dengan tarif tertentu berdasarkan tabel TER. Pada penerapan TER terdiri dari tarif efektif atau TER bulanan dan harian. Pada umumnya TER digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan kecuali pada bulan Desember. Untuk menghitung PPh pasal 21 dengan berlakunya ketentuan ini, penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif yang berlaku. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah total penghasilan pegawai, termasuk penghasilan natural dan penghasilan kenikmatan, sebelum dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan pengeluaran lainnya. Sini saya akan menyebutkan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Itu ada pegawai tetap dan pensiun, lalu ada anggota Dekom atau Dewas, lalu itu ada PNS, TNI, Polri atau PN Pengadilan Negeri, lalu ada pegawai tidak tetap, lalu ada bukan pegawai, peserta program pensiun atau pegawai peserta kegiatan, atau ada juga mantan pegawai. Selanjutnya ada tujuan penerapan TER. Yang pertama ada menyederhanakan perhitungan pajak TER. Direncanakan agar pemotongan PPh 21 bisa dilakukan lebih mudah tanpa menghitung tarif progresif tahunan. Yang kedua, memberikan kepastian perhitungan pajak dengan tarif tetap sesuai golongan penghasilan perusahaan dan karyawan, tidak bingung menghitung besar pajak bulanan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan secara rutin. Yang terakhir, ada yang keempat, ada penyusunan sistem dengan era digital pajak TER mendukung sistem pelaporan elektronik seperti e-Bupot dan e-Billing. Nah, di sini tuh ada contoh soal. Wawan, seorang karyawan PT Indojaya, mendapat gaji setiap bulannya senilai 15 juta. Nah, setiap bulannya Wawan membayar iuran BPJS Kesehatan
seharga itu 35.000, terus ada BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiunnya itu 65.000. Nah, Wawan ini belum menikah dengan status TK per 0, hitunglah PPh 21-nya. Nah, di sini tuh yang pertama kita menghitung penghasilan bruto tahunannya. Di sini penghasilan setahunnya kan diperoleh dari gaji bulanan. Nah, kita kalikan dengan 12 bulan, yaitu 15 juta kita kalikan dengan 12 dapatnya 180 juta. Terus ada pengurangan nih. Penghasilan brutonya dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi 5% kita kalikan dengan 180 juta. Dapat 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena ketentuannya itu sebesar apapun pendapatan bruto kalian itu tetap pakai nilai maksimumnya itu 6 juta. Nah, terus di sini Pak Wawan tuh ada dapat iuran BPJS iuran BPJS Kesehatan senilai 35.000, kita kalikan dengan 12 dapatnya itu 420.000. Terus ada iuran BPJS Ketenagakerjaan 65.000, kita kalikan dengan 12 dapat 780.000. Terus ada juga nih iuran pensiunnya senilai 65.000, kita kalikan dengan 12 dapat 780.000. Kita kurangi nih, dapatnya itu 7.980.000. Terus kita hitung penghasilan neto tahunannya. Yang tadi kan 180 juta, kita kurangi hasil tadi, pengurangan tadi totalnya 7.980.000, dapatnya itu 172.020.000. Nah, terus ada penghasilan tidak kena pajaknya atau yang kita sebut dengan PTKP. Karena statusnya Pak Wawan belum menikah, jadi dia tuh masuk ke TK per 0 atau yang wajib pajaknya itu dapatnya itu 54 juta. Nah, terus kita hitung nih PKP-nya, penghasilan kena pajak Pak Wawannya 172.020.000, kita kurangi nih PTKP-nya 54 juta. Dapat 118.020.000. Terus kita hitung nih perhitungan PPh pasal 21 setahunnya. 5% kita kalikan dengan 60 juta dapat 3 juta. Terus 5% kita kalikan 58 juta 20.000 dapat 8.703.000. Nah, total PPh pasal 21 tahunnya itu 11.730.000. Nah, terus kita hitung nih PPh pasal 21 masa Desembernya. PPh Januari sampai November kan telah dipotong sebesar 900.000 per bulan. Jadi 900.000 kita kalikan dengan 11 dapatnya itu 9.900. Nah, PPh pasal 21 bulan Desembernya Pak Wawan itu 11.703.000, kita kurangi nih 9.900 dapat 1.803.000. Jadi itu kesimpulannya PPh pasal 21 tahunnya Pak Wawan itu seharga 11.700.